Kalau kira-kira. saya kalau saya sangat optimis. Kalau Ya. teman-teman sering mendengarkan kajiannya Ustadz Salim Sila itu selalu dibilang bahwa Turki itu mantan. Mantan itu hanya indah untuk dikenang dan dijadikan Oke. pelajaran gitu ya. Iya. Dan dijadikan Hmm. pelajaran. Jadi sebenarnya kalau memang teorinya, jadi sebenarnya gini, ini bukan perkara akan dipergilirkan pada siapa gitu Ya. selanjutnya, tapi masalahnya adalah siapa yang pantas untuk mendapat giliran itu. Bisa siapa saja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau memakai teori bahwa pergilirannya itu selama ini tuh sekali-sekali gitu ya. Jadi sebenarnya ya sudah gitu. Ini tuh sebenarnya kita tuh challenge banget gitu. Ini tuh kesempatan Sama. banget kita karena kita tuh belum pernah dapat giliran. Yang paling penting adalah bagaimana memantaskan diri untuk menjadi giliran itu, mendapat giliran itu. Hmm. Indonesia challenging banget gitu dengan kondisi seperti ini, amat sangat challenging gitu. Dan sebenarnya ya kalau teman-teman tahu eh, salah satu keunggulannya orang Indonesia adalah karena kita itu memang tumbuh besar di negara yang sangat majemuk gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya apa namanya? Jadi kita itu lebih luas gitu kalau orang bilang Hmm. gitu. Tidak gampang untuk berseberangan. Jadi gini, kalau misalnya kita di luar negeri gitu ya, kita lagi berada di luar negeri, kita tuh kalau misalnya tahu orang-orang sholat di masjidnya orang India gitu, imamnya orang India, itu orang Pakistan udah pasti nggak akan mau ikut di situ. Hmm. Eh, ini berbeda, sangat berbeda dengan orang Indonesia gitu, yang akan lebih diterima oleh banyak banyak kalangan gitu, karena memang orang Indonesia itu lebih luas, lebih lentur gitu. Sebenarnya itu adalah sebuah kelebihan gitu. Jadi Hmm. dengan kondisi kita yang akan lebih gampang untuk masuk ke sana ke sini gitu ya. Ini adalah sebuah challenge gitu. Bagaimana kita bisa mengenalkan Islam dengan cara yang sangat hangatnya orang Indonesia gitu. Hmm. Bagaimana kita bisa memenangkan peradaban ini tanpa perlu istilahnya itu apa ya, nggak perlu gebuk gitu, tapi memang dengan cara-cara yang sangat khas gitu. Tapi kalau saya memang yang pertama itu memang adalah cahaya hidayah, yang kedua adalah cahaya ilmu pengetahuan. Ini adalah generasi di mana orang itu tergila-gila dengan keduanya. Kalau misalnya kita itu memang menawarkan sesuatu yang apa ya, oleh masyarakat modern ini dianggap sangat canggih, sangat luar biasa, otomatis dengan sendirinya mereka itu akan mendekat. Kayak misalnya gini ya, dalam teori komunikasi itu apa? Kalau kita tahu dari pertama kali mesin cetak itu ditemukan sampai koran cetak itu established itu butuh waktu 400 tahun. Lalu kemudian ketika beralih ke era media elektronik, TV, radio, itu butuh waktu sekitar 20 tahunan dari pertama kali ditemukan. Hmm. Di era sosial media, itu hanya butuh waktu 2 tahun. Nah, nanti kalau Hmm. setelah ini, pasti akan lebih Oh. singkat lagi, gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh yang diminati, gitu. Yang hal-hal yang memang akan membuat umat itu berbondong-bondong, akan merubung, gitu, dengan sendirinya. Nah, ini sebenarnya yang celah yang bisa kita manfaatkan, gitu.